Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Surati Maulani dari NIM 50. Sini saya akan membacai mengenai ridho, teori dan praktis dalam pembelajaran. Secara etimologi, kata ridho merupakan isim dasar dari kata rodiyah yardo yang berarti puas, rela diri, rela hati, menerima dengan lapang dada atau pasrah terhadap sesuatu. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ridho secara harfiah yaitu rela, suka atau senang. Ridho merupakan sebuah kata yang sudah menjadi bahasa Indonesia yaitu ridho atau rela. Secara terminologi, ridho berarti kerelaan yang tinggi terhadap apapun yang diberikan oleh Al-Haq, baik sesuatu yang menyenangkan atau tidak, sebagai sebuah anugerah yang istimewa pada dirinya. Selain itu, ridho juga berarti tidak terguncang hati seseorang ketika menghadapi musibah dan mampu menghadapi manifestasi takdir dengan hati yang tenang. Ridho merupakan keadaan jiwa seorang hamba yang menerima apapun keadaannya, takdir Allah Subhanahu wa taala yang berada di sekitarnya. Dikasih nikmat atau musibah sama saja. Ia akan menjadikan keduanya menjadi manfaat atau kebaikan bagi dirinya dan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya dari masa ke masa. Dengan kata lain yang dimaksud dengan ridho adalah ketenangan hati dan ketentraman jiwa terhadap ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala serta kemampuan menyikapinya dengan tabah termasuk terhadap derita, nestapa dan kesulitan yang muncul darinya yang dirasakan oleh jiwa. Ridho dalam pembelajaran merujuk pada sikap dan keadaan di mana siswa menerima dan menghargai proses pembelajaran serta hasil yang dicapai dengan ikhlas dan puas. Pembelajaran dipahami sebagai suatu proses belajar peserta didik yang dibimbing, diasuh, dan diarahkan oleh guru dalam rangka mencapai tujuan dari tidak tahu menjadi tahu dan dari tidak bisa menjadi bisa. Dari salah menjadi yang benar dan seterusnya. Ridho dalam konteks pembelajaran melibatkan penerimaan diri, penerimaan terhadap kemampuan dan pencapaian, serta penerimaan terhadap proses belajar itu sendiri. Ridho dalam belajar penting karena dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Siswa yang ridho cenderung lebih termotivasi, lebih berani menghadapi resiko dan lebih terbuka terhadap pembelajaran baru. Mereka juga lebih mampu mengatasi kegagalan atau kesalahan dengan bijaksana karena mereka memiliki sifat yang fleksibel dan optimis. Lalu bagaimana seorang pelajar dapat ridho dalam belajar sehingga ia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam belajar? Berikut adalah beberapa cara yang dilakukan. Yang pertama itu, pelajar harus memiliki niat yang tulus untuk belajar. Niat ini harus didasarkan pada keinginan untuk meningkatkan pengetahuan, bukan hanya untuk mendapatkan nilai bagus ataupun pujian dari orang lain. Dengan niat yang tulus, belajar akan menjadi proses yang menyenangkan dan tidak menjadi beban. Yang kedua itu, pelajar itu harus bersyukur atas kesempatan untuk belajar karena masih banyak orang di luar sana yang tidak memiliki akses untuk pendidikan. Jadi kita harus bersyukur dan memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Dan yang ketiga itu, pelajar harus bersyukur atas kesempatan untuk belajar. Yang ketiga itu, pelajar harus berusaha keras dan tidak mudah menyerah. Belajar bisa menjadi tantangan, tetapi dengan usaha keras dan ketekunannya, kita bisa mengatasi tantangan tersebut. Nah, yang terakhir ini, pelajar itu harus selalu berdoa dan meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala dalam belajarnya. Karena dengan berdoa, kita menunjukkan kerendahan hati kita dan mengakui bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara ini, seorang pelajar dapat meraih ridho dalam belajar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala dalam belajarnya. Sebelum itu, untuk memulai perjalanan belajar, seseorang pelajar harus memulai dengan membersihkan hatinya dan memiliki niat yang baik. Niat tersebut haruslah untuk mencapai ilmu dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan ilmu, menghidupkan syariat Islam, mencapai hati dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, seorang harus
seorang siswa harus membebaskan dirinya dari segala gangguan yang dapat mengganggu fokus, semangat, dan konsentrasi dalam proses belajar. Lalu bagaimana seorang guru dapat ridho dalam mengajar sehingga ia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala? Sikap ridho juga harus dimiliki oleh seorang guru karena seorang guru yang ridho mampu membuat suasana kelas menjadi kondusif, sistem pembelajaran menjadi lancar dikarenakan seorang guru yang bersemangat untuk mengajar muridnya dengan rasa ridho dalam hatinya. Keridhoan guru terhadap murid akan membantu proses penyerapan ilmu. Seseorang guru dapat mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala melalui berbagai cara termasuk dalam proses belajar. Menurut Islam, tindakan-tindakan yang dilakukan dengan niat yang tulus akan mengabdi kepada Allah dan untuk kebaikan sesama dapat menjadi amal yang mendapatkan ridhonya. Dalam konteks mengajar, seorang guru dapat mencapai ridho dengan cara yang pertama itu niat yang tulus. Nah, seorang guru itu sebaiknya memiliki niat yang tulus untuk mendidik dan membimbing generasi muda agar bermanfaat bagi agama, masyarakat, dan negara. Dan yang kedua itu guru itu harus menjadi teladan karena seorang guru itu diharapkan menjadi teladan bagi siswanya dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam perilaku, akhlak maupun pengetahuan. Nah, yang ketiga ini apresiasi terhadap pembelajaran. Jadi itu guru tuh menunjukkan penghargaan dan memberikan penguatan positif terhadap usaha siswa, bukan hanya hasil akhirnya, tapi dia juga mendukung dalam proses-prosesnya. Nah, yang keempat itu menerima kritik. Bersikaplah terbuka terhadap saran dan kritik baik dari siswa maupun rekan kerja untuk terus meningkatkan metode pembelajarannya. Yang kelima itu memberikan ruang untuk pertumbuhan pribadi. Jadi itu guru tuh mendukung pertumbuhan pribadi siswa dan memberikan ruang untuk mengeksplorasi minat dan bakat siswanya sendiri itu gimana. Nah, yang keenam itu bangun hubungan positif. Hubungan positif ini tuh harus saling percaya dengan kita tuh guru harus sebagai percaya kepada siswa dan ciptakan lingkungan belajar yang mendukung buat siswa untuk belajar. Nah, yang ketujuh itu ada inklusi dan keterbukaan terhadap keberagaman. Mengakui dan menghargai keberagaman di kelas dan menciptakan lingkungan inklusif bagi semua siswa. Nah, yang terakhir ini ada guru itu mengajar dengan sukacita, juga mencerminkan konsep bahwa mengajar adalah ibadah dan bahwa guru merupakan pekerjaan dengan niat tulus untuk memberikan manfaat bagi siswanya dan masyarakat. Dengan menjalankan beberapa cara di atas, seorang guru dapat ridho dalam mengajar dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Terlebih lagi, ia mampu melihat keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan. Ridho menghilangkan celah dan aib, lantaran ridho telah lekat di hati dahulu. Maka, kalau ada celah itu akan lupa di pikiran. Kalau ada cacat tidak akan teringat. Hal itu bukan lantaran karena kebodohan dan kegilaan, akan tetapi sudah memang dasar ridho demikian adanya. Ridho tabiatnya pemaaf. Sebagai sebuah contoh, cobalah perhatikan orang yang cinta kepada anaknya yang masih kecil. Lantaran cintanya, dia ridho anaknya kencing di atas pangkuannya atau pipis di pangkuannya sedang dia enak makan, saat orang tuanya enak makan maksudnya. Ridho menerima kekayaan dan kemiskinan, kekayaan dan kepatahan perjalanan. Ridho maksud hasil dan hasil, umur panjang dan pendek, badan sehat dan sakit. Semuanya tidak ada perbedaan sebab dia larut dalam kegembiraan sampai lupa segala-galanya. Orang yang ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak berburuk sangka terhadap ketekunannya. Terlebih lagi ia mampu melihat keagungan, kebesaran dan kesempurnaannya. Ridho menghilangkan celah dan aib. Di sini saya akan menyebutkan beberapa hikmah apabila seorang pelajar ridho dalam proses pembelajarannya. Yang pertama itu meningkatkan kepercayaan diri siswa. Yang kedua itu siswa itu mudah beradaptasi dengan yang lain. Dan yang ketiga itu ada
siswa itu selalu optimis dan positive thinking. Jadi dia membuang segala pikiran-pikiran dia yang negatif dan yang malah akan merusak semangat dia. Jadi dia memiliki sikap yang positif, yaitu pikiran yang positif akan mendukung kemajuan dia. Dan yang ketiga itu semangat dan motivasi yang tinggi. Jadi yang tinggi, dan yang kelima itu ada keberkahan dalam proses belajar. Maksudnya dari sini tuh dia senantiasa percaya bahwasannya sulit atau tidaknya proses pembelajaran tersebut, dan bagus atau tidaknya hasil dari proses tersebut. Jadi mereka tahulah berkah dari pembelajaran yang hasil mereka belajar itu apa. Yang keenam itu berkembangnya sifat rendah hati. Ketika seorang pelajar ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, sikap rendah hati juga membuat seseorang tidak lebih egois, mau mendengar dan tidak meremehkan orang dan suatu peristiwa. Yang ketujuh itu ada meningkatkan rasa tanggung jawabnya. Meningkatkan rasa tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas perilaku dan produktivitas kerja. Rasa tanggung jawab yang tinggi akan membuat seseorang lebih efisien dan profesional dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Dan yang terakhir itu ada keteguhan dalam menghadapi rintangan. Yang dimaksud dari ini tuh, keteguhan dalam menghadapi rintangan merupakan kemampuan untuk tetap teguh dan tidak patah semangat untuk menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang mereka miliki. Sedangkan hikmah yang akan diperoleh apabila guru bersikap ridho terhadap proses pembelajarannya itu ada, yang pertama, menjauhkan guru dari sifat iri dan dengki kepada sesama guru. Yang kedua itu memiliki hati yang ikhlas, memberi dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada siswa-siswanya yang tanpa rasa pamrih. Yang ketiga itu dapat menjalani proses pembelajaran dengan tenang dan tentram. Yang keempat itu memiliki pribadi yang sempurna, tidak sombong dan tidak berlebih-lebihan atas ilmu pengetahuan yang sudah dimilikinya. Yang kelima itu menjadikan pribadi yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir itu dapat menjalankan proses mengajar dengan khusyuk, karena mengajar akan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Menurut saya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.